Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Laini Maidawati. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Matematika semester 4, Universitas Pahlawan Tuan Kota Busai. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Baiklah, di sini saya akan membawakan 3 materi. Langsung saja kepada materi yang pertama. Materi yang pertama tentang Introduction to STEM Education. Yang pertama ada pengertian STEM. Nah, STEM itu terdiri dari Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Mathematics. Yang pertama ada Science. Sains adalah kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran sebagai wahana untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. Nah, sementara teknologi adalah inovasi manusia yang digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dalam memperbaiki kualitas hidupnya. Nah, bagian yang ketiga ada engineering. Engineering adalah penggunaan prinsip ilmiah dan penalaran matematik dalam mengoptimalkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kriteria dan batasan yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada art. Pengertian art itu adalah kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Dan matematik sendiri ilmu tentang pola dan hubungan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya tujuan dari STEM. Apa sih tujuan STEM itu? Nah, berikut adalah tujuan dari STEM. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman akan sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Nah, yang kedua, untuk menyelesaikan masalah dan membuat suatu keputusan. Dan yang ketiga, ada menghargai peran STEM untuk kemajuan manusia. Selanjutnya ada engineering design process. Engineering design process adalah serangkaian langkah umum yang digunakan engineer atau insinyur dalam menciptakan produk atau proses yang bisa berfungsi dengan baik sesuai kriteria yang sudah ditetapkan. Lalu ada penekanan pada keterampilan abad ke-21. Yang pertama itu ada critical thinking atau problem solving. Lalu ada creativity, lalu ada collaboration, lalu ada communication. Nah, jadi teman-teman, pembelajaran berbasis STEM itu penting diterapkan dalam proses belajar mengajar karena memiliki beberapa keunggulan. Antara lainnya tuh dapat menyiapkan generasi penerus yang siap menghadapi perkembangan zaman, lalu membantu mengembangkan inovasi dalam kehidupan, lalu meningkatkan ketertarikan peserta didik terkait profesi di bidang STEM, lalu menjadikan pembelajaran makin sesuai dengan kehidupan, lalu membantu peserta didik untuk membangun konsep diri secara aktif, serta meningkatkan literasi peserta didik mengenai STEM. Jadi benar-benar sangat penting ya. Pembelajaran berbasis STEM ini ternyata juga berkaitan dengan kebutuhan pengembangan keterampilan abad ke-21 bagi peserta didik, yakni keterampilan critical thinking, lalu creativity, collaboration, dan communication. Sejalan dengan hal tersebut, pembelajaran berbasis STEM ini juga menuntut peserta didik untuk mengidentifikasi suatu masalah,
menciptakan sesuatu guna menyelesaikan permasalahan, terus berkolaborasi dengan teman-teman sekelas untuk memecahkan masalah, serta berkomunikasi secara efektif menanggapi ide satu sama lain. Nah, untuk menerapkan pembelajaran STEM, peserta didik didorong untuk menentukan cara sistematik dan berulang untuk merancang objek, lalu proses, dan sistem untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia atau engineering. Unsur engineering dalam STEM dapat dimulai dari suatu masalah, lalu kebutuhan atau keinginan dengan kriteria terukur yang kemudian diuji untuk mengidentifikasi kendala atau batasan. Lalu kegiatan pengembangan inovasi tersebut dapat dilakukan di dalam kelas dengan mengadopsi serangkaian proses yang digunakan dalam menciptakan suatu proses atau teknologi agar sesuai kriteria yang sudah ditetapkan. Proses tersebut dikenal dengan istilah Engineering Design Process atau yang disingkat dengan EDP. Yang pertama itu ada AS atau menentukan masalah dan solusi. Nah, bagaimana sih? Apa sih maksudnya? Pada tahapan awal, ini adalah tahapan awalnya ya. Kita dapat mencoba mengidentifikasi suatu masalah atau kebutuhan tertentu yang muncul dari keadaan. Kemudian cobalah untuk menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Lalu setelah itu cobalah untuk menentukan kriterianya dan batasan proses rancangan yang akan dibuat untuk mewujudkan solusi dari permasalahan tersebut. Lalu yang kedua ada imaging atau membayangkan produk. Nah, jadi setelah mempertanyakannya solusi yang mungkin bisa dilakukan, maka selanjutnya kita harus dapat membayangkan bagaimana solusi tersebut dapat diwujudkan secara nyata. Nah, pada bagian ini kita dapat saling bertukar ide dengan sesama anggota kelompok dan membayangkan bentuk nyata dari solusi tersebut. Nah, contohnya nih, bagaimana bentuk dari produk atau sistem tersebut, bagaimana bentuk dan ukurannya, terus bagaimana cara membuat alat atau produk tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada plan atau perencanaan produk. Nah, pada langkah ini kita dapat menuangkan rancangan produk dalam bentuk sketsa lengkap dengan label, lalu ukuran, serta daftar bahan-bahan yang diperlukan. Semakin detail rancangan produk yang dibuat, maka akan semakin baik. Nah, lalu ada create and improve atau membuat dan menguji coba produk. Nah, selanjutnya ini wujudkanlah gambar sketsa yang sudah dibuat dan jangan lupa untuk melakukan uji coba sesuai dengan kriteria dan batasan. Bila belum berhasil atau belum memenuhi kriteria, maka cobalah berpikir bagaimana cara untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk tersebut. Lakukan perbaikan dan uji coba terus-menerus sampai produk yang dibuat sesuai dengan kriteria dan standar. Lalu materi yang ketiga ada strategi joyful learning. Nah, belajar dan pembelajaran merupakan konsep yang saling berkaitan. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku akibat interaksi dengan lingkungan. Proses perubahan tingkah laku merupakan upaya yang dilakukan secara sadar berdasarkan pengalaman ketika berinteraksi dengan lingkungan. Nah, sedangkan metode pembelajaran adalah cara guru dalam proses belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Teknik pembelajaran adalah metode yang dilakukan oleh guru, namun metode ini lebih operasional dalam kegiatan belajar. Sedangkan model pembelajaran adalah beberapa metode dan teknik yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu tujuan dan manfaat strategi joyful learning. Jadi yang pertama, berani mencoba atau berbuat. Lalu yang kedua, berani bertanya. Lalu yang ketiga, berani mengemukakan pendapat atau gagasan. Lalu yang keempat, berani mempertanyakan gagasan orang lain. Nah, lalu adakah kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya itu antara lain strategi pembelajaran yang menyenangkan, antara lain guru tidak membuat siswa takut salah, lalu takut ditertawakan, lalu takut dianggap sepele, gitu ya. Sementara kekurangannya, hampir tidak ada kekurangan dalam pelaksanaan strategi ini. Peserta didik akan terasa kreativitas secara alami dan tidak dibuat-buat. Hal tersebut dikarenakan anak diasah potensinya dengan perlahan-lahan dan tidak terkesan terpaksa gitu. Nah, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.